Hai. Selamat siang, Pak Ruli. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Nurin Alina Rolita, dan ada Patikala, Sompi, lalu Mbak Yeni Amelia. Kami saat hari ini akan membahas tentang the effect of laws and Indonesian inflation on unemployment. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Pak Tikala. Silakan Pak Tikala. Inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik. Laju inflasi Laos turun menjadi 3,81% pada Agustus dari 4,70% pada Juli tahun 2021. Di Laos, kategori yang paling penting dalam indeks harga konsumen adalah makanan dan minuman non-alkohol, 36,5% dari total berat, dan transportasi, 2,2%. Indeks tersebut juga mencakup peralatan rumah tangga, 5,6%, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, 5,3%, restoran dan hotel, 4,9%, minuman beralkohol dan tembakau, 4,6%, pendidikan, 3,6%, komunikasi, 3,6%, sandang dan alas kaki, 3,2%, rekreasi dan budaya, 3,1%, dan kesehatan 2,9%. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni. Ya, untuk efek dari tingkat pengangguran inflasi di Laos ke tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran di Laos diperkirakan akan mencapai 1,80% pada akhir tahun 2021 menurut model makro global dan ekspektasi analis trading economics. Dalam jangka panjang, tingkat pengangguran Laos diproyeksikan menjadi tren sekitar 1,60% pada 2022 dan 1,10% pada 2023. Menurut model ekonometrik kami. Lalu untuk laju inflasi dari bulan Januari ke Oktober 2021 untuk Indonesia sebesar 0,93% dan laju inflasi tahunan dari Oktober 2020 hingga Oktober 2021 sebesar 1,66%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86%, kelompok pakaian dan alas kaki 0,14%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,32%, kelompok transportasi sebesar 0,30%, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 0,04%, kelompok pendidikan sebesar 0,12%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,11%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23%. Gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tadi ada inflasi dari Indonesia dan sekarang itu ada efek inflasi dari Indonesia yang mengakibatkan adanya pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia sendiri turun menjadi 6,49% pada kuartal ketiga 2021 dari 7,07% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di tengah membaiknya situasi COVID-19 ini, jumlah pengangguran turun dari 0,67 juta menjadi 9,10 juta. Pada saat yang sama, jumlah
pekerja naik 2,60 juta menjadi 131,05 juta. Sebagian besar di sektor manufaktur, sedangkan di sektor pertanian mencatat penurunan terbesar yaitu minus 1,43%. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit berubah di 67,08 juta. Jadi, untuk kesimpulannya adalah dapat kita lihat bahwa di Laos maupun di Indonesia, indeks harga konsumen terpenting merupakan bahan makanan dan minuman. Dan untuk tingkat pengangguran, sebenarnya apa Indonesia populasi dari Indonesia yang akan tetap mau dibagi. Sebenarnya itu hampir setara gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Selamat